Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Dwi Nuryanti. Kali ini kita akan belajar mengenai cara mengetahui peristiwa dan membuat ringkasan teks non-fiksi dengan peta pikiran. Tema 8, subtema 1, pelajaran bahasa Indonesia. Langsung saja yuk ke pembahasannya. Nah, sebelumnya kalian harus tahu tuh apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu peristiwa berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi ini dapat kita temukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Contohnya, esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya ilmiah. Ada beberapa cara menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Di antaranya adalah yang pertama, baca teksnya terlebih dahulu supaya kalian mengetahui isi dan informasi apa saja yang terdapat dalam teks. Maka kalian harus membaca teks terlebih dahulu dengan saksama. Kemudian yang kedua, pahami pernyataan umum. Pernyataan umum ini biasanya terdapat di awal kalimat yang menjelaskan hal-hal yang bersifat umum. Kemudian yang ketiga, pahami informasi penjelas. Informasi penjelas di sini berisi tentang penjelasan yang menjelaskan pernyataan yang sudah disampaikan di awal paragraf. Dan yang terakhir, pahami kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, menemukan informasi atau peristiwa penting pada teks non-fiksi. Perhatikan baik-baik teks non-fiksi berikut ini. Nah, di sini ada contoh teks non-fiksi yang berjudul Musim Hujan, sebagian warga Kota Bima kekurangan air bersih. Krisis atau kekurangan air bersih pada saat musim kemarau itu hal biasa. Namun, hal ini tidak seperti yang dialami oleh warga lingkungan Pali, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Warga setempat justru mengalami krisis air pada musim hujan. Ratusan warga di wilayah pesisir utara Kota Bima ini mengalami kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mencuci, dan mandi. Melihat kondisi warga setempat yang kekurangan dan kesulitan mendapatkan air bersih, aparat gabungan Mapolsek Asakota dan Mapolres Kota Bima menyuplai air bersih Senin 27 November 2017. Petugas mendistribusikan air bersih menggunakan mobil water cannon. Adanya bantuan air bersih gratis tersebut tidak ditunggu lama oleh warga setempat. Mereka yang kebanyakan ibu rumah tangga langsung mengerumuni begitu mobil tiba. Mereka sangat antusias mengantre untuk mengambil air. Ibu Siti, salah satu warga setempat, mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur dan berterima kasih. Menurutnya, krisis air bersih di wilayah tersebut disebabkan oleh rusaknya saluran pipa milik Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM yang hingga kini belum juga diperbaiki. Pipa itu biasanya menyalurkan air bersih untuk warga setempat. Sebelumnya diketahui bahwa kebutuhan air bersih warga di Kecamatan Asakota hanya mengandalkan air PDAM. Jika macet atau mengalami gangguan, hal ini tentu warga kesulitan mendapatkan air untuk digunakan setiap hari. Nah, dari teks non-fiksi yang sudah kita baca bersama-sama tadi, kita bisa mengambil beberapa peristiwa atau informasi penting di dalamnya. Yang pertama adalah terjadinya krisis atau kekurangan air bersih yang terjadi atau dialami oleh warga lingkungan Pali, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat pada musim hujan. Oke, bisa dicatat ya informasi pertama atau peristiwa yang terjadi pertama. Kemudian informasi yang kedua adalah aparat gabungan Mapolsek Asakota dan Mapolres Kota Bima menyuplai air bersih. Jadi peristiwa yang kedua adalah kegiatan
yang dilakukan oleh aparat gabungan Mapolsek Asakota dan Mapolres Kota Bima untuk menyuplai air bersih bagi warga yang mengalami kekurangan atau kesulitan mendapatkan air bersih. Kemudian peristiwa yang ketiga, petugas mendistribusikan air bersih menggunakan mobil water cannon. Kemudian peristiwa yang keempat, mereka atau warga sangat antusias mengantri untuk mengambil air. Dan peristiwa yang terakhir, krisis air bersih yang terjadi di wilayah tersebut disebabkan oleh rusaknya saluran pipa milik PDAM yang belum juga diperbaiki. Nah, dari kelima peristiwa penting tersebut bisa kita catat dan kita pelajari untuk membuat ringkasan di akhir pembelajaran nanti. Selanjutnya, kita bisa menemukan informasi dengan cara membuat peta pikiran. Nah, peta pikiran itu apa sih? Ya, peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Peta pikiran dapat kita buat dengan menggunakan 7 aspek kata tanya atau yang kita kenal dengan istilah adik simbara. Apa saja sih aspek kata tanya tersebut? Yang pertama adalah aspek apa, digunakan untuk menanyakan suatu hal. Yang kedua, aspek di mana, untuk menanyakan lokasi atau tempat peristiwa terjadi. Yang ketiga, aspek kapan, untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, aspek siapa, untuk menanyakan seseorang. Yang kelima, aspek mengapa, untuk menanyakan alasan atau penyebab terjadinya peristiwa. Yang keenam, aspek bagaimana, untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir adalah aspek kata tanya berapa, untuk menanyakan jumlah atau banyaknya sesuatu. Perhatikan kembali teks non-fiksi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini kita akan membuat pertanyaan dari teks non-fiksi berikut ini. Kita beri tanda. Yang pertama, di sini ada dialami oleh warga lingkungan Pali, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Kira-kira pertanyaan apa ya yang bisa kita buat dari kalimat ini? Ya, karena di sini yang diberi keterangan atau yang saya beri tanda kotak ini adalah menjelaskan tentang warga, maka kita bisa menggunakan kata tanya siapa. Atau juga bisa kita gunakan dengan kata di mana, karena di sini menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa, yaitu siapa yang mengalami krisis atau kekurangan air bersih pada musim hujan. Maka jawabannya adalah warga lingkungan Pali, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Kemudian pertanyaan yang kedua, di sini jawabannya adalah krisis air pada musim hujan. Ada keterangan waktu di situ. Ya, ada keterangan waktu pada musim hujan. Maka aspek kata tanya yang tepat yang bisa kita gunakan adalah kata tanya kapan. Ya, kapan? Kapan warga Pali, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat mengalami krisis atau kekurangan air bersih? Jawabannya adalah pada musim hujan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, di situ dijelaskan warga di wilayah pesisir utara Kota Bima. Di situ menjelaskan wilayah pesisir utara Kota Bima, menjelaskan tempat atau lokasi. Maka aspek kata tanya yang tepat untuk kalimat tersebut adalah di mana. Di wilayah manakah
warga mengalami krisis atau kekurangan air bersih? Jawabannya adalah di wilayah pesisir utara kota Bima. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, keterangannya adalah menyuplai air bersih. Menyuplai air bersih di sini menjelaskan tentang kegiatan sesuatu hal. Maka aspek yang dapat kita gunakan adalah kata apa. Pertanyaannya yang bisa kita gunakan untuk jawaban ini adalah apa yang dilakukan oleh aparat gabungan Mapolsek Asakota dan Mapolres Kota Bima untuk mengatasi krisis atau kekurangan air bersih bagi warga yang terdampak. Jawabannya adalah menyuplai air bersih. Kemudian yang kelima, pertanyaan yang kelima di situ dijelaskan Senin 27 November 2017. Di situ menjelaskan keterangan waktu. Maka aspek yang dapat kita gunakan adalah kapan. Kapan kegiatan menyuplai air bersih yang dilakukan oleh aparat gabungan Mapolsek Asakota dan Mapolres Kota Bima dilakukan? Maka jawabannya adalah Senin 27 November 2017. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di situ diberi keterangan menggunakan mobil water cannon. Nah, di sini dijelaskan cara. Kalau menggunakan cara, maka aspek apa yang bisa kita gunakan untuk kalimat tersebut? Ya, kata tanya yang tepat adalah bagaimana, karena di situ menjelaskan cara. Maka pertanyaannya adalah bagaimana petugas gabungan Mapolsek Asakota dan Mapolres Kota Bima mendistribusikan air bersih bagi warga yang mengalami krisis atau kekurangan air bersih? Jawabannya dengan menggunakan mobil water cannon. Pertanyaan selanjutnya dijelaskan adalah penyebab dari terjadinya krisis atau kekurangan air bersih yang dialami oleh warga. Di sini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah rusaknya saluran pipa milik perusahaan daerah air minum atau PDAM yang belum diperbaiki. Nah, di sini dijelaskan adalah penyebabnya atau alasannya. Maka pertanyaan atau aspek kata tanya yang tepat yang dapat kita gunakan untuk kalimat ini adalah mengapa. Oke, jadi kira-kira pertanyaan seperti apa ya? Ya, mengapa warga Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dapat mengalami krisis atau kekurangan air bersih pada saat musim hujan? Nah, itu tadi pertanyaannya. Maka jawabannya yang tepat adalah mengapa? Karena rusaknya saluran pipa milik perusahaan daerah air minum atau PDAM yang belum diperbaiki. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan dan jawaban yang dapat kita peroleh dari teks non-fiksi, dan kita dapat membuatnya ke dalam bentuk peta pikiran atau diagram seperti ini. Nah, sudah jelaskan? Di sini ada kata kapan, di mana, apa, bagaimana, mengapa, dan siapa. Yang pertama tentunya kalian membuat topiknya terlebih dahulu. Topiknya adalah musim hujan sebagian warga Kota Bima kekurangan air bersih. Topiknya dari ini apa? Topiknya adalah krisis air bersih. Oke, bisa diperhatikan? Nah, setelah kita selesai membuat peta pikiran ini, kita lanjut membuat ringkasan dari teks non-fiksi. Nah, kalian perlu tahu tuh, apa sih yang dimaksud dengan ringkasan itu? Ringkasan adalah penyajian peristiwa dalam bentuk yang singkat dan efektif. Caranya
adalah dengan menyusun kembali semua jawaban dari pertanyaan pada peta pikiran yang sudah dibuat. Jadi, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sudah kita buat tadi, pada saat kita membuat peta pikiran, kita bisa susun kembali untuk dijadikan sebuah ringkasan. Jadi ringkasan itu adalah menyajikan peristiwa yang tadi kita sudah temukan. Ada beberapa peristiwa dalam teks non-fiksi tersebut. Sudah kita tulis poin-poin pentingnya atau peristiwa pentingnya apa saja. Kemudian ada pertanyaan dan jawaban dari peta pikiran yang sudah kita buat tadi. Barulah kita susun menjadi sebuah paragraf singkat. Ya, mudah bukan? Oke, itu saja pembahasan kita kali ini tentang cara menemukan peristiwa atau informasi penting dari teks non-fiksi dan dalam bentuk peta pikiran dan membuat ringkasannya. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini dirasa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.